Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News IDX Channel bersama saya Rosa Lencu. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi domestik masih dibayangi oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang belum menurun secara permanen, serta indikasi melemahnya permintaan domestik. Lantas bagaimana respon bauran kebijakan dan langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut? Mari kita simak selengkapnya dalam pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2024 berikut ini. Deputi Gubernur Juda Agung, Gubernur Aida Budiman, dan Deputi Gubernur Pilihanasih Hendarta ingin menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang kami lakukan dalam 2 hari ini pada tanggal 21 Agustus 2024. Tentu saja di dalam menyampaikan hal ini kami dalam 2 hari ini telah melakukan pembahasan diskusi mengenai asesmen perkembangan terkini ekonomi domestik, moneter, sektor keuangan maupun sistem pembayaran secara menyeluruh. Dengan perkembangan terkini maupun prospek ke depan, skenario-skenario proyeksi ke depan, dan juga rumusan bauran kebijakan Bank Indonesia baik di kebijakan moneter, makroprudensial maupun pembayaran. Saya akan mewakili Dewan Gubernur menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan tadi melalui dan dimulai dari asesmen, proyeksi, dan juga perkembangan ekonomi global. Saya akan mulai. Ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda dengan risiko yang masih tetap harus diwaspadai ke depan. Ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Ekonomi Amerika Serikat diperkirakan mulai melambat di semester 2 tahun 2024 ini seiring dengan penurunan permintaan domestik. Sementara itu, ekonomi Tiongkok belum kuat dan ekonomi di kawasan Eropa terus mencatat perbaikan. Perlambatan ekonomi Amerika Serikat berdampak pada meningkatnya pengangguran dan menurunnya inflasi yang lebih cepat ke arah sasaran inflasi jangka panjangnya yaitu sebesar 2%. Perkembangan ini mendorong kuatnya ekspektasi penurunan Fed Fund Rate yang lebih cepat dan lebih besar dari perkiraan. Perkembangan ini kemudian menyebabkan penurunan yield US Treasury tenor 2 tahun yang juga diikuti dengan penurunan yield US Treasury tenor 10 tahun. Serta pelemahan dolar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang dunia. Ketidakpastian pasar keuangan global juga mulai mereda. Berbagai perkembangan tersebut mendorong meningkatnya aliran masuk modal asing dan memperkuat mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ke depan, risiko terkait dengan kekhawatiran resesi ekonomi di Amerika Serikat dan dinamika geopolitik di berbagai belahan ekonomi dunia, termasuk di Amerika, sejalan dengan proses pemilihan umum di sana perlu terus dicermati. Kondisi ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respon kebijakan dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik, didukung oleh permintaan domestik dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2024 tercatat sebesar 5,05% year on year, terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Ekspor tercatat meningkat didorong oleh permintaan mitra dagang utama dan kenaikan ekspor jasa. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan
Ekonomi terutama ditopang oleh industri bahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran. Secara spasial, pertumbuhan tercatat meningkat di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi di wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, Maluku, Papua. Kedepan, pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong, sehingga tetap dapat menjaga keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian nasional. Khususnya, konsumsi rumah tangga perlu semakin ditingkatkan sejalan dengan berakhirnya faktor musiman terkait hari besar keagamaan nasional dan dampak pelaksanaan pemilu pada semester 1 2024. Berlanjutnya, proyek strategis nasional diperkirakan dapat meningkatkan investasi, khususnya investasi swasta. Kenaikan stimulus fiskal pada tahun 2024 ini yaitu dari 2,3% menjadi 2,7% dari PDB diharapkan juga dapat secara efektif memberikan dampak positif terhadap pengganda perekonomian. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ini berada dalam kisaran 4,7 sampai dengan 5,5%. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makrobudensial Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan. Neraca pembayaran Indonesia tetap sehat dan terus mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Pada triwulan 2 2024, defisit transaksi berjalan diperkirakan rendah, didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kinerja neraca pembayaran Indonesia yang positif diperkirakan terus berlanjut pada triwulan 3 2024. Pada Juli 2024, neraca perdagangan kembali mencatat surplus sebesar 0,5 miliar dolar Amerika Serikat. Aliran investasi portofolio asing yang masuk ke Indonesia juga menguat ke berbagai instrumen pasar keuangan domestik seperti SBN, SRBI, dan saham. Yang hingga 19 Agustus 2024, angka quarter to date dalam triwulan 3 secara neto tercatat inflow sebesar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa akhir Juli 2024 tercatat tinggi dan meningkat menjadi 145,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 6,5 bulan import atau pembiayaan 6,3 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Tingkat cadangan devisa ini berada jauh di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan import. Kedepan, neraca pembayaran Indonesia pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan juga tetap sehat dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit yang rendah, yaitu antara 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. Neraca transaksi modal dan finansial juga diperkirakan akan mencatat surplus yang besar, yang ditopang tidak saja dari penanaman modal asing, tetapi juga terus masuknya investasi portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Perkembangan positif ini sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Nilai tukar rupiah menguat, didukung oleh bauran kebijakan moneter Bank Indonesia, meningkatnya aliran masuk modal asing, dan mulai meredahnya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah pada 20 Agustus 2024 menguat menjadi Rp15.430
per US dollar atau menguat 5,34% selama bulan Agustus dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2024. Penguatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi mata uang regional seperti Baht Thailand, Yen Jepang, Peso Filipina, dan Won Korea yang masing-masing mencatat penguatan atau apresiasi 4,2%, 3,2%, 3,2%, dan 3,04%. Masing-masing untuk Baht Thailand, Yen Jepang, Peso Filipina, dan Won Korea. Apabila dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2024, tingkat depresiasi rupiah juga lebih kecil dibandingkan dengan depresiasi rupiah India, Peso Filipina, dan Won Korea. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan cenderung menguat. Sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen kebijakan Bank Indonesia. Dalam hal ini, seluruh instrumen moneter akan terus kami optimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen BI, SVBI, dan SUVBI. Inflasi menurun dan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada Juli 2024 tercatat rendah, yaitu 2,13% year on year. Lebih rendah dari inflasi pada bulan Juni 2024 yang sebesar 2,51% year on year. Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi di seluruh komponen. Inflasi inti tercatat rendah, yaitu sebesar 1,95% year on year. Inflasi volatile food juga terus menurun menjadi 3,63% year on year dari bulan sebelumnya 5,96% year on year. Penurunan inflasi volatile food tercatat di sebagian besar wilayah Indonesia, didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi, TPI baik pusat maupun daerah, tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya, yaitu 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food juga diperkirakan tetap terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk memastikan inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro-market, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung masuknya aliran portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Hingga 19 Agustus 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI
masing-masing tercatat sebesar Rp899,5 triliun untuk SRBI, 1,73 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI, dan 168 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Penerbitan SRBI telah mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri, tercermin dari kepemilikan non-residen yang mencapai Rp243,27 triliun atau 27,04% dari total outstanding. Implementasi primary dealer utama sejak Mei 2024 juga memperkuat efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Hal ini terbukti dengan semakin besarnya volume dan transaksi SRBI di pasar sekunder. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro market baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil dan didukung kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Transmisi kebijakan moneter terus berjalan baik. Suku bunga pasar uang overnight yaitu Indonesia bergerak di sekitar BI rate yaitu 6,39% yang tercatat pada tanggal 20 Agustus 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 16 Agustus 2024 tercatat masing-masing pada level 7,05%, 7,14%, dan 7,20%, dan tetap dapat menarik aliran masuk portofolio asing. Imbal hasil SBN untuk tenor 2 dan 10 tahun juga menurun, yang per 20 Agustus 2024 masing-masing tercatat 6,43% dan 6,64%, didorong oleh meningkatnya permintaan non-residen sejalan dengan menguatnya aliran masuk modal asing ke SBN. Sementara itu, likuiditas perbankan memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia termasuk kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik sejalan dengan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Juli 2024 tercatat masing-masing 4,73% untuk suku bunga 1 bulan dan 9,2% untuk suku bunga kredit. Relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit pada Juli 2024 tetap kuat, yaitu mencapai 12,40% year on year. Perkembangan ini ditopang oleh sisi penawaran di mana minat penyaluran kredit tetap terjaga, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga DPK Juli 2024 yang sebesar 7,% year on year. Strategi realokasi alat likuid ke kredit yang ditempuh oleh bank serta dukungan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM yang diberikan oleh Bank Indonesia. Untuk memperkuat pendanaan, perbankan juga mengoptimalkan sumber pendanaan selain dari dana pihak ketiga, antara lain melalui penerbitan surat-surat berharga dan pinjaman. Dari sisi permintaan terhadap pertumbuhan kredit juga
terus mendukung, bersumber dari permintaan korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang masih kuat. Sementara itu, permintaan kredit rumah tangga masih tinggi terutama pada kredit kepemilikan rumah KPR. Secara sektoral, pertumbuhan kredit yang tinggi terjadi pada mayoritas sektor ekonomi, terutama pada sektor industri listrik, gas dan air, dan sektor pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, yang masing-masing tumbuh sebesar 15,2% year on year untuk kredit investasi, 11,60% year on year untuk kredit modal kerja, dan 10,98% year on year untuk kredit konsumsi pada bulan Juli 2024. Pembiayaan syariah dan kredit UMKM tumbuh masing-masing sebesar 11,75% year on year dan 5,16% year on year. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada tahun 2024 diperkirakan akan berada pada batas atas kisaran 10-12%. Ketahanan sistem keuangan terjaga baik. Likuiditas perbankan pada Juli 2024 tetap memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang tinggi, yaitu sebesar 25,56%. Rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio, CAR, di sektor perbankan juga tercatat tinggi, yaitu sebesar 26,09%, sehingga dapat menyerap risiko dan mendukung penyaluran dan pertumbuhan kredit. Sementara itu, risiko kredit bermasalah non-performing loan pada Juni 2024 terjaga rendah, yaitu sebesar 2,26% secara bruto dan 0,78% secara neto. Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stres tes perbankan terkini. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dan juga DPK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Di sistem pembayaran, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2024 tetap kuat, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BIRTJS Real Time Gross Settlement meningkat 15,36% year on year sehingga mencapai 15.400 triliun rupiah. Dari sisi retail, volume transaksi BI Fast tumbuh tinggi, yaitu 65,08% year on year mencapai 301,4 juta transaksi. Transaksi layanan perbankan secara digital atau digital banking tercatat 1.845 juta transaksi atau tumbuh sebesar 30,5% year on year. Sementara itu, transaksi uang tumbuh 22,46% year on year mencapai 1.272 juta transaksi. Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM debit mengalami penurunan sebesar 9,57% year on year mencapai 584 juta transaksi sejalan dengan dan preferensi masyarakat yang semakin mengarah kepada transaksi dan layanan sistem pembayaran secara digital. Transaksi kartu kredit tumbuh 15,3% year on year mencapai 39,8 juta transaksi.
Transaksi kris QRIS terus tumbuh pesat, yaitu sangat tinggi, yaitu 207,5% year on year, dengan jumlah pengguna mencapai 51,43 juta dan jumlah merchant tercatat 33,2 juta. Lagi, ini menunjukkan akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap layanan sistem pembayaran secara digital. Sementara dari pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan tumbuh 9,45% year on year menjadi 1.041,02 triliun rupiah. Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang interkoneksi struktur industri yang luas. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik, aman, dan andal, didukung kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran atau SNAP yang memfasilitasi interkoneksi di sistem pembayaran semakin tumbuh positif, didorong oleh perluasan kerjasama antar pelaku industri, baik kerjasama secara teknologi digital, kerjasama bisnis, maupun juga dalam hubungan kepemilikan. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah 3T, terdepan, terluar, terpencil, termasuk juga kesuksesan dan kelancaran Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) yang disemarakkan oleh Bank Indonesia dalam juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang baru-baru ini kita lakukan di Senayan dan juga di seluruh kantor-kantor wilayah Bank Indonesia. Demikian tadi hasil pokok-pokok mengenai asesmen proyeksi ekonomi global dan juga ekonomi domestik, kondisi moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang mendasari keputusan rapat Dewan Gubernur. Berdasarkan hasil asesmen proyeksi dan juga skenario-skenario ke depan tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25%, demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 7%. Keputusan ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stability, yaitu untuk penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar rupiah, serta langkah preemptif dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025. Sementara itu, kebijakan makro Brisel dan sistem pembayaran tetap pro growth. Ya, dan itu dia pemirsa breaking news yang tadi kita saksikan bersama-sama terkait rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akhirnya memutuskan suku bunga dipertahankan atau BI rate ini dipertahankan sebesar 6,25%, di mana tadi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga menyampaikan bahwa di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini cukup stabil di angka 5,06% secara tahunan pada kuartal 2 tahun 2024. Dan adapun Bank Indonesia akan mengupayakan kebijakan moneter melalui penguatan strategi yang pro market.
Dan pemirsa, terima kasih, itulah Breaking News IDX Channel bersama saya Rosalin Chu. Jangan lupa saksikan program yang akan tayang berikut ini yaitu News Screen hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Rosalin Chu, terima kasih dan sampai jumpa.